Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Quranisih. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai dua topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama itu ada hakikat ilmu kealaman dasar, pendidikan perlunya ilmu kealaman dasar, dan ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Topik yang kedua yang akan saya bahas yaitu ada hakikat manusia, sifat unik manusia, rasa ingin tahu manusia, dan rasa ingin tahu menyebabkan pola pikir manusia berkembang. Langsung saja pada pembahasan topik yang pertama, yaitu ada hakikat ilmu kealaman dasar. Pembahasan ilmu alamiah dasar pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan alam. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata science atau natural science, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata a'lima, ya'lamu, dan ilma, yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Sehingga ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala alam semesta seluruhnya sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Sedangkan menurut Abdullah Ali dan Eni Rahmah, ilmu alamiah dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi yang pembahasannya mencangkup pengenalan IPA dan ruang lingkupnya, pembahasan teknologi dan dampaknya, serta hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia. Sehingga dapat dikatakan ilmu alamiah dasar merupakan suatu disiplin ilmu yang bukan berdiri sendiri, serta dapat berubah sesuai kemajuan peradaban manusia. Pembahasan selanjutnya itu ada pendidikan perlunya ilmu kealaman dasar. Dengan mempelajari ilmu kealaman dasar, manusia dapat diberikan suatu wawasan mengenai konsep-konsep alam agar dapat memahami persoalan ilmu alamiah dengan penalaran yang lebih komprehensif, mampu memahami dan menjelaskan berbagai fenomena alam dalam tinjauan sains dan Al-Quran, mengembangkan kepribadian sehingga muncul suatu kepekaan dan cepat tanggap, dapat mengambil tindakan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap berbagai masalah perkembangan ilmu alamiah dasar. Pembahasan selanjutnya itu ada ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Ruang lingkup ilmu kealaman dasar sendiri berasal dari ilmu alamiah dasar yang merupakan ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensial saja. Sehingga ruang lingkup ilmu alamiah dasar ini secara garis besar ada fisika, kimia, dan biologi. Fisika itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Sedangkan kimia adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup
dari aspek susunan, materi, dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Kedua bagian kimia itu pada dasarnya membahas dasar keseluruhan, kemudian diikuti dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan ruang lingkup biologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi dibagi atas cabang-cabang lain, yaitu ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan, zoologi mempelajari tentang hewan, morfologi mempelajari tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk hidup, anatomi mempelajari tentang struktur dalam atau bentuk dalam makhluk hidup, fisiologi mempelajari tentang fungsi atau faal bagian tubuh atau organ makhluk hidup, dan sitotologi membahas tentang sel secara mendalam, meliputi struktur, molekul, dan lainnya. Menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma, mengemukakan bahwa ruang lingkup ilmu alamiah dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada alam semesta dan tata surya. Yang kedua ada bumi. Yang ketiga ada asal mula kehidupan bumi. Selanjutnya topik pembahasan yang kedua, yaitu ada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau prinsip de être manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas. Namun menurut Socrates mengungkapkan bahwa hakikat manusia ialah ia ingin tahu, dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri lebih dahulu jika ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Selanjutnya itu ada sifat unik manusia. Manusia bersifat unik. Unik sendiri memiliki arti satu-satunya. Jadi setiap orang itu memiliki dirinya sendiri, satu, berbeda dengan yang lain, walaupun mereka saudara kembarnya sendiri. Mengapa demikian? Mengapa berbeda? Karena pada proses setiap orang memiliki dan melalui waktu yang berbeda, cara yang berbeda, ruang yang berbeda, dan suasana psikologis yang berbeda. Sehingga manusia itu memiliki sifat unik mereka sendiri dan satu. Sifat unik manusia itu ada memiliki akal budi, kemauan keras atau kuat, dapat hidup bermasyarakat atau homo sosius dan berbudaya atau homo humanis, dapat berbicara atau homo language, dasar perhitungan ekonomi atau homo economicus, dan berkepercayaan atau beragama atau homo religius. Selanjutnya itu ada rasa ingin tahu manusia atau curiosity, adalah suatu keinginan yang besar dalam diri seseorang dalam mencapai jawaban terhadap permasalahan yang diberikan. Salah satunya itu dengan bertanya,
menyelidiki, dan membaca sumber-sumber yang membantu menjawab permasalahan yang diberikan. Manusia memiliki rasa ingin tahu atau curiosity yang terus tumbuh dan berkembang sangat pesat. Rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat terpuaskan. Apabila suatu masalah dapat dipecahkan, maka akan timbul masalah lainnya yang menunggu pemecahan selanjutnya. Manusia akan terus bertanya setelah mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan mengenai fenomena alam yang mereka amati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu manusia, sering mereka mereka-reka jawaban dari mereka sendiri. Pengetahuan seperti ini biasanya sering disebut dengan pseudoscience. Dengan potensi akal yang mereka miliki, maka manusia berusaha untuk memahami akan berbagai fenomena alam yang terjadi. Dan lahirnya pemikiran manusia itu berasal dari rasa ingin tahu yang dimiliki manusia. Rasa ingin tahu pada manusia boleh dikatakan tidak pernah berhenti, karena selalu muncul keinginan untuk menambah pengetahuan. Rasa ingin tahu itu pula yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di dalam pikirannya. Upaya yang dilakukan manusia ada kalanya berhasil, namun ada kalanya tidak berhasil atau gagal. Akan tetapi, kegagalan tersebut manusia justru mendorong untuk melakukan lebih keras lagi hingga berhasil. Selanjutnya itu ada rasa ingin tahu menyebabkan pola pikir manusia berkembang. Dalam manusia atau curiosity, rasa ingin tahu yang merupakan pikiran manusia berkembang dari waktu ke waktu. Rasa ingin tahunya atau pengetahuannya selalu bertambah, sehingga terjadi timbulnya pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia berasal dari ingin mengenal dirinya sendiri, yang akhirnya disadari bahwa dirinya terdiri atas dua unsur, yaitu rohani dan jasmani. Perkembangan selanjutnya adalah keingintahuan manusia pada alam sekitarnya. Dengan kemampuan bahasa, manusia berkomunikasi dan bertukar pengalaman tentang segala hal yang ada di alam, serta kegunaan bagi manusia. Meskipun setiap orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi keingintahuan mereka itu tidak sama. Relatif terhadap minat mereka sendiri, semakin tinggi rasa ingin tahu mereka, semakin tinggi pula pengetahuan manusia itu. Kekuatan rasa ingin tahu manusia itu dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya itu ada akal pikir manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang tetap, hingga pada abad ke-20 dikenal dengan metode kultur jaringan, yakni di mana memperbanyak tanaman dapat dilakukan dari satu helai daun atau sepotong ranting yang masih muda untuk menghasilkan banyak tanaman. Hal ini disebabkan tanaman memiliki sel bersifat totipoten, di mana suatu sel tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan utuh jika berada pada medium tanam yang sesuai.
Ada satu macam perkembangan alam pikir manusia, yakni perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai hingga akhir hayatnya. Jadi kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu ilmu kealaman dasar merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang esensialnya saja. Selanjutnya, seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia memiliki karakteristik yang khusus. Dan yang terakhir itu ada sifat unik, memiliki akal budi dan kemampuan keras. Dengan adanya akal budi, manusia memiliki rasa ingin tahu berbagai fenomena alam yang terjadi, menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di pikiran mereka. Rasa ingin tahu yang besar membentuk pola pikir manusia berkembang menjadi pengetahuan. Mungkin pada video pembelajaran kali ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.